saya itu muja jin. Agar lancar usaha saya harus selalu berhubungan badan dengan perempuan berbeda. Oh. Jadi nanti si jin tersebut masuk ke saya. Oh, jadi jin itu numpang badannya si boy untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan-perempuan yang setiap itu ganti-ganti itu. Betul. Cuma efeknya si perempuan-perempuan tersebut ya sakit. Awalnya itu sakit lama kurang lebih 2 bulan. Terus kalau sosok jinnya itu satu atau? Jadi sosok jinnya itu 2. Satu laki-laki, satunya perempuan. Jadi yang laki-laki itu masuk ke si pelaku, si boy, untuk berhubungan badan. Si perempuan itu ngegoda istrinya. Nah, ngegodanya si istrinya tuh dimasukin sama si makhluk perempuan untuk ngegoda pria. Halo Kalapunaholik dan Opera Squad, apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini Mongol akan ngobrol dengan orang yang sangat luar biasa dan beliau menyaksikan sendiri suatu kejadian mistis saat dia bekerja. Jadi beliau ini juga datang langsung dari Cirebon dan bintang tamu kita hari ini adalah Mang Oyek. Halo. Jadi Mang Oyek apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Bang Oyek dari Cirebon nih ke sini? Betul dari Naik Cirebon. KA? Naik KA, betul. Oke, berarti turun Gambir? Turunnya di Senen. Nggak bisa Selasa aja? Nggak bisa. Oh, Senen. Biar cepet. Senen berarti dari situ baru ke sini ya, ke Kemang ya, oke. Mang Oyek tuh kesibukan saat ini ngapain, Mang? Untuk saat ini saya sebagai juri burung malah. Jurinya? Iya. Burung yang bagaimana? Yang kicau. Burung kicau. Emang di Cirebon sering ada kegiatan lomba-lomba burung begitu? Banyak. Hampir sekarang itu jadwalnya padat. Senin itu sampai Minggu itu ada. Wow, itu hadiahnya gede-gede nggak, Bang? Tergantung tiket. Kalau misalnya latihan itu yang tiket 20 paling minimal, itu hadiahnya 200.000. Itu burung yang dilombain kan maksudnya kayak burung burung kicau. Yang kayak burung apa murai. Betul, cucak hijau. Kalau burung kutilang? Kutilang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti bener, gue soalnya belum. Gue dulu pernah beli burung kutilang, nggak pernah bunyi trili. Iya. Ini burung apa sih? Tapi kan katanya Mang Oyek pernah kerja di salah satu rumah makan Sunda yang pakai penglaris. Betul. Nah itu sampai berarti kalau pelaris di rumah makan tuh seperti apa bentuknya, Bang? Apakah dalam bentuk air mungkin yang ituin di restoran, cebar-cebar ya, atau mungkin di bumbu atau kayak bagaimana? Yang saya tangkap itu posisi di rumah makan tersebut yaitu diciprat-cipratin air setiap baru buka. Berarti pertama kali buka pas tiap pagi lah, taruhlah kalau pagi gitu jam 9 itu di air? Iya, diciprat-cipratin di teras restoran itu, rumah makan itu. Berarti yang sambil dibaca-bacain ya? Iya. Tapi selama Mang Oyek di situ, apakah penglaris itu menggunakan tumbal atau hanya mungkin yang punya ownernya harus nyerahin apa gitu? Iya. Jadi rumah makan tersebut awalnya itu menumbalkan anaknya yang pertama. Nah, itu saya dapat cerita tersebut dari teman saya. Kebetulan karyawannya itu adalah teman SD saya. Oh, oke. Iya. Jadi ternyata menumbalkan manusia? Betul. Oke. Karyawan ada yang mungkin? Kalau karyawan sebatas paling sakit-sakit aja. Oh, oke. Jadi kalau Mang Oyek tahu itu tumbal apa namanya? Pesugihan apa? Kalau saya tangkap sih pesugihan Roro Kidul kalau nggak salah itu. Kalau itu di daerah Bandung berarti? Di daerah Cikampek. Oh, oke. Nggak usah disebut restorannya. Tapi Mang Oyek pernah kerja di situ? Iya. 1 bulan kurang 1 hari. Jadi kurang lebih 30 hari, 29 berhenti? Betul. Kenapa berhenti? Karena itu saya khawatir, karena saya di situ itu udah aura-auranya, saya kan bisa merasakan sensitif juga tuh. Si pemiliknya itu, ownernya itu sudah menatap saya udah agak beda. Gitu. Lirikan matamu udah agak sedikit lain gitu ya. Benar. Udah agak menakutkan. Jadi justru dari situ Mang Oyek tuh memilih untuk berhenti. Betul. Tapi waktu masa kecil Mang Oyek punya pengalaman mistis nggak?
Kalau pengalaman mistis pribadi ya sering, hampir sering. Dari kecil itu udah Dari kecil, karena kan emang posisi saya kan dari nenek ibu dan nenek ayah itu kejawen. Oke, ngerti, understand. Akhirnya otomatis kan mengetahui dan ya ada yang mendalami, ada yang hanya ingin tahu aja, gitu kan. Betul. Tapi pengalaman apa yang paling nggak akan pernah terlupakan sama Mama Oye dalam hal mistis? Satu, saya pernah ritual manggil dajal. Bukan, apa namanya? Buka aura. Oh, Mang Oye yang minta buka aura sama orang? Bukan saya minta, tapi saya ditawarkan waktu. Emang saya kan backgroundnya orang nggak mampu nih. Bang Mongol juga kan rasain lah sebagai orang yang nggak mampu bagaimana kan? Iya, siap. Tekanannya ya. Pada saat itu saya waktu itu sedang makan. Makan disamperin sama kakek-kakek. Nah, samperin kakek-kakek. Kakek-kakek itu bilang, kalau kamu ingin merubah nasib kamu, kamu datang di tempat saya, nanti saya akan berikan sesuatu untuk kamu. Dikasih tahu lokasinya? Dikasih tahu lokasinya. Terus Mang Oye datang nggak? Datang, karena saya kan penasaran ya kan. Posisi tertekan juga waktu itu kan Bang Mongol. Jadi ya saya datang gitu. Terus apa yang dilakukan oleh kakek itu? Jadi saya itu disuruh ritual berendam di kali. Oke. Kali saya berendam di situ. Malam pertama itu penampakannya masih lelembut biasa. Oke, masih yang cetek-cetek lah. Iya, malam Jumat pertama. Terus di malam Jumat keduanya itu saya ditampakkan sesosok tinggi besar, mukanya hancur kayak ratu ular. Oke. Itu adalah salah satu dari berapa hari ritualnya? Berarti dua kali malam Jumat. Dua kali itu malam yang Jumat. malam terakhir berarti ya, malam Jumat yang kedua. Terus setelah itu kakeknya ngomong apa? Kakeknya, sudah nanti setelah ritual ini kamu akan merasakan perbedaannya. Dan itu terjadi. Apa efeknya yang dirasakan? Kalau untuk efek spiritualnya nggak ada. Jadi kayaknya happy aja. Jalanin santai. Orang-orang mau ngomong apa, tadinya tertekan jadi santai. Jadi berani gitu jadi berani. Nah, orang-orang anggap saya yang tadinya remeh itu, Bang, itu jadi biasa. Agak udah mulai ada respect. Responnya juga bagus. Betul, Bang. Yang sebelumnya agak sedikit gimana, sekarang udah kayak, wah, what's up bro? Gitu. Langsung begitu. Tapi itu berapa lama bertahan? Itu bertahan kurang lebih 1 tahun. Kenapa bisa rontok? Gara-gara pantangan terlanggar? Nah, jadi waktu itu saya disembuhin sama abahnya istri. Oke. Abah istri berarti mencurigai. Agamis kan. Mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Betul. Terus diobati, sampai sekarang everything good. Jadi itu tuh sebelum mau nikah, saya dibersihin itu. Berarti, iya. Terus sekarang kan konon kabarnya punya usaha gantangan burung. Dan Mang Oye itu banyak menyaksikan hal-hal yang berhubungan dengan mistis pelaris usaha. Itu gimana ceritanya? Jadi kalau untuk gantangan bukan saya yang punya ya, Bang ya. Jadi teman saya yang mengelola dan yang punya. Saya itu hanya orang kepercayaannya, Bang. Bagian dari timnya. Betul. Kebetulan waktu itu teman saya akhir November. Oke, berarti udah masuk tahun tahun 2018 tepatnya. 2018. Itu masa-masanya down. Gantangan. Itu gantangan yang tadinya paling rame. Mendadak Down, turun penghasilan menurun juga kan, Bang ya. Setelah itu mau Covid kan, Bang, itu. 2019. Iya, 2020 pasnya. 2019 dia baru sewa yang kedua. Ya kan, perpanjang. Tiba-tiba kan di PPKM. Nah, di PPKM uang udah nggak ada lagi dia kasihkan untuk sewa. Di PPKM penghasilan nggak ada. Betul, karena nggak boleh ada pengumpulan massa. Betul. Dan saat itu posisi ibunya dia, si bos, saya sebut Boy aja ya, Boy. Si Boy itu ibunya lagi sakit-sakitan.
Dia bisa disebut anak pertama dan tulang punggung di keluarganya juga. Pendapatannya itu ya dari hasil kegiatan burung tersebut. Setelah itu turun, drop, tutup. Baru buka itu berarti tahun berapa itu PPKM, Bang? 2000-an, 2020 ke sekitar segitu ya, 2020 buka. Gantangan burung itu sudah mewabah, banyak gantangan burung. Yang tadinya hanya beberapa, tiap blok cuma beberapa, hari pun hanya sampai beberapa hari. Tapi ini sudah padat, dari Senin sampai Minggu ada gantangan. Ada terus. Jadi kan persaingan semakin besar kan? Besar, betul. Pendapatan down, yang tadinya kemungkinan itu sehari 100 sampai 150 lah untuk juri. Dimulai dari jam 2 sampai jam 5 lah. Ngejuri, iya ngejurinya. Terus si si boy itu merasa kok ini pendapatan menurun. Yang tadinya segitu jadi dapat 50.000, paling besar 70.000, bahkan pernah 20.000 sehari. Akhirnya si boy itu konfirmasi ke saya, apa sih yang kurang dari program, saya udah benerin. Dari segi penilaian tim juri juga udah oke. Jadi harus bagaimana nih? Saya bilang, ya mungkin sekarang emang lagi sulit, masanya baru tumbuh perekonomian. Kemarin kan baru COVID, saya bilang. Teman-teman pun mungkin berlomba-lomba untuk ngadain pergantangan burung ini, ya kan gitu Bang. Akhirnya entah dari mana tuh si boy ngutarain gini, gimana Mang kalau itu antar saya ke daerah Jawa, gitu kan. Nanti daerah Jawanya tuh nggak tahu di mana, Semarang apa di mana itu tuh. Saya diajak tuh sama dia. Naik mobil berarti itu? Iya naik mobil. Diajak sama dia ke salah satu tempat. Di situ ketemu kayak paranormal gitu. Oh, oke, kayak orang pinter lah kurang lebih. Nah iya, kayak orang pinter gitu. Diajak masuk saya tuh. Diajak ngobrol. Saya tuh ini firasat udah nggak beres nih. Kan. Akhirnya saya tuh, ini pasti ada yang ngeganjel. Jadi saya mau masuk itu udah kayak ada bayangan gitu Bang, bayangan hitam. Jadi mau masuk gimana? Iya ragu, saya itu ragu. Ya, tapi waktu itu akhirnya milih masuk. Akhirnya milih masuk, pengen tahu sih seperti apa gitu. Karena kan udah ada boy di dalam. Betul, si boy udah masuk. Nah, di situ si boy bilang, saya di sini mau minta biar laris usaha. Nah, si orang pinternya tersebut bilang, oke, tapi syaratnya luar biasa. Nah dia nggak mau nyebutin dulu tuh, kan mungkin ada saya. Dianya kan si orang pinternya nanya, mana nih yang mau ininya? Kebetulan si boy saya, katanya. Akhirnya ya udah, kalian pulang aja dulu, tapi kamu bulan depan kesini lagi. Si boynya. Akhirnya saya untuk yang kedua nggak ikut. Karena kan memang cuma si boy. Iya, udah saya nggak ikut. Dan khawatir juga, saya tadinya sih pengen ikut lagi. Khawatir takut jadi tumbal. Begitu kan. Akhirnya dia berangkat ke sana lagi di bulan berikutnya. Sepulang dari sana udah berubah, Bang. Dianya? Karakteristiknya sudah berubah banget. Oke, jadi lebih bagaimana? Jadi lebih ke arah sok ngesok kayak gitu tuh Bang. Gimana ya Bang? Lebih kelihatan agak gitu. Agak songong dikit lah gitu Bang. Dan di gantangannya yang tadinya biasa saja, itu sudah ada yang namanya dupa. Yang biasanya nggak ada apa-apa. Nggak ada. Gitu. Itu jadi kayak syarat di gantangan itu harus dia pasang dupa. Dupa sama sesajen kopi hitam. Udah mulai ada sama rokok. Udah mulai ada itu. Oke. Saya curiga, cuman sebagai teman ya kan. Iya, dan nggak mau lah untuk negur gitu. Udah biarkan saja gitu kan. Setelah itu lama-kelamaan saya curiga yang kedua Bang. Kenapa? Si admin bagian tiketing itu kan perempuan nih Bang. Itu selalu ganti. Selalu ganti-ganti orang? Ganti. Sebulan ganti. Yang untuk admin ceweknya.
Yang buat nyatat-nyatat duit masuk berapa. Betul, gitu. betul. Nah itu kenapa Bang? Apakah berarti ada something yang membuat Abang Betul. Ada jin berarti dong? Betul. Jadi ternyata setelah kejadian ini baru cerita nih si boy ke saya. Bang, sebenarnya saya tuh lagi ada masalah keluarga. Emang kenapa? Saya bilang. Saya lagi ribut sama istri saya. Oke. Asal muasal gimana kamu bisa sering ribut? Perasaan kamu sering posting, sering apa kok senang-senang aja, happy-happy aja. Tapi kok sekarang jadi seperti ini, saya bilang gitu kan. Ya ceritanya panjang lah. Istrinya curiga gitu. Ceritanya panjang. Nanti saya besok kalau ada waktu ke rumah, kata si boy. Akhirnya minggu depannya saya main ke rumah. Memang di rumah itu ada ruangan yang tidak boleh masuk. Oke. Di situ emang bau aromanya emang seperti dupa, menyan. Nah, si istrinya nyamperin ke saya. Kamu katanya ada apa aja main sama suami saya? Maksudnya gimana? Tadinya si istrinya itu sama saya tuh baik banget bang, baik banget. Ngobrol deket berubah. Ini ada apa? Saya bilang. Udah, kamu sana pulang. Ngapain kesini-sini? Jangan ikut campur urusan keluarga, dia bilangnya gitu. Akhirnya pulang, saya tuh, udahlah saya nggak mau ikut campur lebih dalam kan bang. Pulang, saya lihat lirik, pintu agak ngebuka. Si boy baru masuk. Ke pintu itu? Iya, ke ruangan tersebut baru masuk, tapi pintu agak ngebuka sedikit bang. Oke. Lihat dari kejauhan tuh kayak apa sesajen pendaringan apa sih tempat beras kayak gitu tuh bang. Oke, tahu. Sama dupa, biasa di andalannya itu dupa. Dah, itu ada apa? Saya bilang. Oh, ya udah, cabut saya kan, langsung cabut. Tuh berantem. Berantem. Udah pulang. Besoknya ketemu lagi kan di gandangan, di jadwal berikutnya. Saya ngobrol langsung sini. Kamu nih sebenarnya waktu kemarin ke sana Semarang ngapain? Gitu kan. Akhirnya dia cerita, Bang. Iya, saya melakukan kesalahan. Oke. Apa kesalahannya? Saya itu muja jin. Oke. Maksudnya gimana muja jin? Saya itu jadi harus biar agar lancar usaha saya harus selalu berhubungan badan dengan perempuan berbeda. Oh. Jadi nanti si jin tersebut masuk ke saya. Oh, jadi jin itu numpang badannya si Betul. boy untuk melakukan hubungan seks dengan Betul. perempuan-perempuan yang Betul. setiap itu ganti-ganti itu. Betul. Oh. Gitu. Terus efeknya yang paling fatal adalah apakah mereka masih tetap berantem? Siapanya? Si istrinya masih. Iya, berantem. Nggak sampai cerai kan? Cerai. Ini ceritanya dulu nih, Bang. Aha. Setelah itu kan begitu, yang dia ceritakan itu kepada saya itu, saya berhubungan badan sama setiap perempuan. Ngasih nasihat apa? Saya ngasih nasihat, kamu goblok. Kamu sudah dipercaya sama Allah, sama Tuhan, sudah dikasih istri, sudah dikasih anak, tapi kamu kenapa ngambil seperti itu? Terus apa kata boy? Ya saya mau gimana lagi, saya tertekan. Saya balik lagi, kalau dia bilang tertekan, saya juga pernah tertekan. Dan pada saat itu saya juga sempat melakukan ritual tapi tidak sampai seperti itu. Tidak meminta, tapi saya ditawarkan. Oke. Ditolongin kan. Oke. Terus kalau sosok jinnya itu satu atau? Jadi sosok jinnya itu dua. Satu laki-laki, satunya perempuan. Jadi yang laki-laki itu masuk ke si pelaku, si boy, untuk berhubungan badan. Si perempuan itu ngegoda istrinya. Nah, ngegodanya si istrinya tuh dimasukin sama si makhluk perempuan untuk ngegoda pria, tapi tidak sampai berhubungan, tidak. Oke. Jadi dua-duanya sama-sama selingkuh intinya sih. Jadi gitu. dua-duanya sama-sama ketempelan ya? Sama-sama ditempelan gitu. Akhirnya berantem dan kemudian ya sampai bubar, sampai cerai. Dia tambah kurus si boynya ini. Tapi kondisi beliau sekarang apa bagaimana? Kondisi boy? Kalau untuk saat ini alhamdulillah sudah tobat. Oh, jadi dia udah kembali ke jalan yang benar? Iya benar. Nah, alhamdulillah banget ini Bang. Alhamdulillah. Mereka balikan lagi? Bukan. Sebelum
ibunya meninggal 1 minggu kalau nggak salah itu. Dia sempat meminta maaf ke ibunya. Asal atas kesalahan. Betul. "Ma," kata dia tuh, "saya minta maaf. Saya sudah melakukan kesalahan." Tapi dia nggak cerita karena emang posisi ibunya kan lagi sakit-sakitan. 1 minggu kemudian dia bilang, "Jangan berbuat yang aneh-aneh," cuma ibunya bilang kayak gitu. Oke. Dan akhirnya dia berani melepas itu. Iya. Dengan konsekuensi yang dia harus tanggung. Benar. Terus sampai hari ini usaha gantangan masih jalan? Ya udah bangkrut, Bang. Jual, kan itu ribut, bercerai, terus gantangan tersebut dijual dan dilanjutin sama yang tempat orang baru, tetap nggak jalan. Karena mungkin efek negatif dari yang sebelumnya kan dari si Boy ini. Gitu. Tapi sampai hari ini Mang Ojek sama Boy masih komunikasi, masih. Nggak ada keinginan untuk bangkit bersama kembali usaha yang baru? Kebetulan untuk si Boynya sendiri udah stay-nya udah beda. Kalau saya kan stay di Cirebon. Boynya udah? Ya, Boynya kan di sana, di di Bandung. Oh udah, oke. Udah menikah lagi berarti si Boynya? Enggak, belum. Jadi si Boy maksudnya belum menikah kembali? Belum. Nah, menurut Bang Mongol sendiri nih ya, apa sih untuk penangkal untuk menghindari hal-hal semacam itu? Penangkal, terus kalau seandainya kita itu imbalannya apa gitu? Ya. Sebenarnya sih balik ke diri kita juga, tapi saya juga tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah sebuah tindakan bodoh. Namanya orang kadang kan ya akal sehatnya kadang kurang bergerak seimbang dengan tindakan. Ya saya dulu juga pernah hidup gelandangan, pernah hidup gak enak, tapi waktu itu saya selalu berpikir logik. Saya selalu berpikir yang pasti-pasti aja gitu. Jadi kalau seandainya jin bisa bekerja sama dengan manusia bisa. Tetapi apakah dia nanti minta imbalan? Pasti. Nah, biasanya menurut Bang Mongol, jinnya itu seperti apa? Banyak, Bang. Banyak, mau bentuk laki perempuan banyak. Mau bentuk besar kecil banyak. Cuman balik lagi adalah imbalan ini yang paling berbahaya. Maksudnya gini, oke, gua kasih lu usaha lu jadi bagus gini-gini, tapi lu harus ngasih gua ini. Nah, yang diminta ini yang paling berbahaya. Kalau hanya sebatas sapi, kambing, ayam gitu, kita gampang beli kan, tinggal ke pasar, ayam warna hitam gitu. Kalau nggak ada kan belum tentu kan jin tahu ayamnya diwantekes atau enggak kan. Iya, betul. Kan bisa aja kan, maksudnya ya dia ngebodohin kita bodohin dia balik. Tapi kan lebih ke kalau ternyata dia minta sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, berhubungan dengan harga diri. Karena jin itu kan selalu inginnya adalah menjatuhkan harga diri. Istri kita jadi tumbal, orang tua kita jadi tumbal, anak kita jadi tumbal. Terus nanti juga kalau efek di saat kita berhenti, mereka tidak akan pernah gampang memberi, mereka akan tetap menuntut. Jadi sebaiknya buat teman-teman kalapunaholik adalah mendingan kalau udah bekerja gitu. Entah mungkin gaji gua cuman kecil, tapi ingat ya, gaji kecil itu bisa mencukupi hidup kita lebih dari sebulan. Tetapi dengan uang yang banyak kita nggak tahu dari mana, seminggu juga nggak tahu, habis tahu-taunya. Jadi mendingan dengan penghasilan kecil tapi kita bisa menikmati hidup dengan indah karena dapatnya dari ridho Allah, dari berkat Tuhan. Betul. Itu lebih sempurna dibandingkan kita menggunakan hal-hal yang tidak baik. Betul. Nah, kalau dalam dunia perdukunan atau dalam dunia okkultisme maupun satanisme, kan setiap demons ataupun teritori spirit ataupun evil atau iblis, jin, setan atau apapun, mereka kan punya ciri-ciri untuk mendapatkan orang ini untuk menjadi bagian dari dianya. Jadi apakah orang itu harus cantik? Tidak perlu. Mereka nggak perlu orang cantik. Mereka adalah hanya ingin merusak. Jadi nggak harus cantik, kalaupun jelek tapi buat mereka ada skill yang mereka inginkan ya mereka ambil. Apalagi kayak bersetubuh untuk sampai melahirkan keturunan, dan keturunan itu nanti akan lahir dengan keturunan yang tidak dalam batas normal. Ada aja penyakit yang akan diderita oleh sang jabang bayi. Oleh sebab itu kenapa orang muslim itu kalau anaknya pertama kali keluar dari rahim ibu,
kan harus dibisikin kan, diazanin kan. Kenapa? Karena itu untuk mengklaim kepada anak ini bahwa ini anak adalah anaknya Allah. Ini anak dari yang udah punya Tuhan, udah punya Tuhan. Jadi dibisikin lah bahwa anak ini adalah anaknya Tuhan. Jadi anak yang udah diridhoi oleh Allah itu. Jadi jangan nanti 2 jam kemudian baru diazanin. Jangan pas udah selesai keluar dari rahim ibu terus udah pusternya dipotong udah rapi langsung diazanin. Langsung diazanin. Jadi ngapain buat mengklaim. Jadi buat teman-teman yang nanti punya anak gitu pas lahir azanin kalau perlu di saat dia masih di rahim ibunya rajin tadarusan atau rajin dengerin khotbah dari Ustadz Dasar dari dari pengajian terus kalau kayak dibacain Bismillah gitu. Itu mau bagaimanapun manusia atau jin mau mengambil kalau udah kalau bahasa kita tuh udah ada tangan Allah yang menjaga, ada tangan Tuhan yang menjaga, nggak akan berani. Bener banget itu, Bang. Nah, bagaimana pengalaman Abang? Karena waktu posisinya saya kan anak satu nih, Bang. Anak satu, cewek cowok, Bang? Cowok, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus itu si dokter sudah bilang udah gugurin. Karena usia 3 bulan kan karena ada kista. Oh, ada kista, oke. Udah gugurin, tapi saya dan istri saya mempunyai keyakinan hidup mati rezeki hanya Allah. Betul. Akhirnya sampai lahirnya sampai sekarang udah udah besar. Umur berapa? 12 tahun. Wah, alhamdulillah. Terus Mang Oyek mau nanya, di saat Mang Oyek kerja itu udah berapa kira-kira tumbal perempuan? Kurang lebih kan itu 6 bulan berjalan dia tuh. Berarti 6 ya? Enggak. Di atas 10. Jadi kalau dia setiap kali bersetubuh dengan perempuan yang berbeda selalu? Berbeda, selalu berbeda. Terus nasib perempuannya kayak sekarang gimana? Ya ada yang udah nikah lagi ada yang nggak nikah lagi ada. Tapi di saat dengan si Boy ini, apakah perempuan-perempuan ini melahirkan keturunan nggak? Nggak ada. Cuma efeknya si perempuan-perempuan tersebut ya sakit, awalnya itu sakit lama kurang lebih 2 bulan gitu tuh. Tapi paling lamanya itu 2 bulan. Tapi sekarang udah stabil kurang lebih mereka. Udah. Alhamdulillah. Tapi Bang, kalau menurut di saat Bang Oyek melihat Budi mengambil sebuah keputusan untuk kembali ke jalan yang benar, mengambil keputusan untuk kembali mempercayai Gusti Allah, Bang Oyek seneng nggak? Itu sangat seneng banget. Jadi melihat sahabat. Oh ya luar biasa. Melihat sahabat, teman, bos, ya kan bisa menjadi pribadi yang baru. Bener. Merubah dirinya dari yang tadinya bersekutu dengan kegelapan sekarang terang gitu. Ya kan, terus sudah mulai melakukan yang namanya kegiatan yang normal lagi. Sholat mulai lakuin. Iya, tobat udah wah. Berarti itu seneng banget ya, Bang? Banget itu udah sebagai temen. Tapi harapannya buat Bang Oyek untuk Bos Boy? Saya berharap jangan kembali ke jalan yang dulu lah. Kapan terakhir berhubungan? 2 bulan yang lalu di Bandung. Oh, ketemu sempat. Ketemu. Oke. Terus by the way, tapi kan katanya Mang Oyek bawa keris. Keris apaan tuh? Ini keris waktu pada saat saya ritual dulu. Yang 2 hari Betul, itu. tapi sekarang sih udah jadi aksesoris biasa. Udah bersih. Sama si bapak itu? Iya, sama abahnya istri udah dibersihin. Tadinya mau dibuang keris itu tuh. Terus kenapa nggak dibuang? Kata Abah sih udah simpen aja, itu untuk kenang-kenangan biar kamu nggak akan ngelakuin hal tersebut lagi. Bagus mah dilebur aja. Jadiin apa, Bang? Dijadiin cincin.
ke dunia yang dibisikin kakek itu suruh datang dan melakukan ritual 2 minggu. Terus di saat Mang Oyek mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang benar, keserang nggak, kayak mungkin sakit gitu? Oh iya, kalau untuk yang sakit itu saya waktu jualan di Alas Roban. Lu ngapain di Alas Roban? Jualan apa lu? Jualan pecel, Bang. Oh, pecel. Iya. Jadi Sugihannya usaha. apa biar nggak disambut sama setan di Alas Roban? Sebenarnya bukan kita yang ngelakuin pesugihannya. Cuman nggak suka dengan kehadiran kita yang rame rumah makannya. Akhirnya pecel lele. Yang lamanya itu merasa tidak terima ke dengan kita. hadirnya kali Betul. teman-teman gitu. Akhirnya kita diserang. Yang diserang yaitu langsung ke saya dengan kiriman anaknya untuk mendekati saya. Oke, diumpanin lagi. Ya, saya kan main tuh ke rumahnya karena diundang, karena saya pendatang menghormati kan. Betul. Yang tuan tamunya kan di situ ya tuan hajat apa situ tuh Bang namanya Bang? Ya tuan rumah lah. Nah, tuan rumah gitu. Saya datang tuh ke situ ke rumahnya Ratnasari, kalau namanya Ratnasari. Oke. Si bapaknya emang nggak suka sama saya. Akhirnya itu dikasih makanan sama minuman tanpa saya itu di situ tumben tidak menyimpan rasa curiga. Kalau makanan itu ada somethingnya. Iya. Setelah selesai makan apa yang terjadi dengan Mang Oyek? Sakit selama 3 bulan. Sakit 3 bulan, udah ke dokter? Udah. Kata dokter nggak ada masalah. Nah, terus Mang Oyek ngambil tipes bilangnya gitu. Tipes. Tapi Mang Oyek selain ke dokter juga pasti ke orang pintar. Saya nggak ke orang pintar. Terus abahnya istri lagi yang nyembuhin. Yang bantuin. Iya. Bahwa ternyata kesambet dari makanan yang dimakan. Tadinya istri saya nggak mau bantu Bang, karena saya posisi jualan pecel lele ke sana itu nggak diizinin sama istri saya. Tapi tetap abahnya mau bantu. Iya, karena akhirnya istri saya kan telepon, Mbah, iki kalau kata bahasa Cirebonnya sih, Mbah iki mantune abah diserang, gering wis lawas beli wis lawas beli waras-waras, kalau kata bahasa Cirebonnya sih gitulah. Udah lama nggak sembuh-sembuh, akhirnya abahnya datang gitu nyembuhin, alhamdulillah. Sampai sekarang akhirnya. Iya, sampai sekarang saya apa yang diomongin abah ya saya jalankan gitu. Tapi keluarga aman? Aman. Alhamdulillah. Aman. Jadi dari pengalaman ini apa yang Mang Oyek dapat pelajarannya? Pelajarannya yang sangat berarti ya, tetap apapun rezeki mati itu harus sama yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh sama yang lain. Tidak boleh disekutukan. Mau pingin kaya, kerja sama ridho Allah. Kita boleh percaya dengan siapapun tapi jangan mengimaninya. Betul, itu prinsip Mongol. Percaya boleh tapi jangan imani. Karena imani adalah standar hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Betul Bang. Tapi kalau percaya, don't believe. Betul. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalaupun kita salah melangkah, tetap aja Gusti Allah Tuhan pasti akan mengirim orang untuk mengingatkan. Betul. Pasti akan ada orang yang ngingetin kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Betul. Nah, tinggal kedewasaan diri kita untuk menerima masukan dari teman. Betul. Tetapi tetap harus kita ingat adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Pasti kita akan kembali ke jalan yang benar. Betul. Kita pasti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi ingat baik-baik, syukuri hidup yang kita jalani dengan tetap tersenyum. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Makasih Mang Oyek udah datang jauh-jauh dari Cirebon. Sama-sama Bang Mongol, sama-sama. Sehat selalu, putranya juga tolong dijaga. Istrinya aman terkendali, Mang Oyek otaknya aja yang dibenerin. Amin. Dadah.